wa rusuluhu lana bi'abadah. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi al-khaluq bil qudrat wal wa tuqril hawa syaduna ruhi wa usuban wa istasqal maul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kullin kiwana tasil ya dari dunia bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para hadirin hasil al-Qur'an, alhamdulillah sudah sempat hadir dan datang ke depan kita semua. Kita sudah ketemu 2 kali Pak di BTR ya, di Blok M kalau nggak lupa. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Masjid, mau ada masjid sekarang? Masjid Al-Barakah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ketua DKM, para ustadz yang tidak satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Yang saya banggakan ketua DKM, ketua panitia beserta jajarannya keras untuk terlaksananya acara ini, yang di bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, jamaah Islam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih dekat walafiat, sehat jasmani dan rohani serta sehat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga Allah lipat curahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, berikanlah kami atas nama pemerintah dan pribadi tentunya sehubungan sebentar lagi kita akan menghadapi, menjalankan serta menunaikan ibadah puasa. Maka daripada itu sebelum kita berbuat baik kepada Allah, itu menjalankan ibadah puasa, maka kita selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu hubungan kita dengan sama manusia. Maka daripada itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kewajiban saya mohon maaf. Adapun ibu memaafkan atau tidak kepada saya itu urusannya bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang penting saya sudah minta maaf. Kalau kewajiban saya hanya minta maaf. Tentunya agar semua ibadah puasa kita sempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini kita dalam rangka menghadiri Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dilaksanakan seluruh masjid maupun mushola. Bahkan kalau maulid mah di rumah-rumah suka banyak. Bahkan dukun-dukun dia suka ada acara maulid. Makam-makam pun suka ada acara maulid. Tapi kalau Isra Mi'raj hanya biasanya diadakannya banyakan di mushola dan masjid. Inilah ciri budaya orang Indonesia. Makanya dulu proklamator kita berkata, kalau kamu menjadi muslim, jadilah muslim Indonesia. Jadi muslim Indonesia seperti ini. Ada rajaban, ada maulidan, ada tahlilan, banyak kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung kita sehingga kita berinteraksi, bersilaturahmi satu dengan sama lainnya. Maka itu, jadi sudah tidak ada aneh lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini tentunya bagaimana kita mencontoh dan berteladani tingkah laku, akhlak dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas sekali di surat An-Nisa ayat 36 itu bahwa kita suruh berbuat baik, bukan saja hanya berbuat baik pada Allah, tapi juga kita harus berbuat baik sesama manusia, sesama makhluknya. Jadi sesama makhluknya harus saling berbuat baik.
Dan waktu itu pernah Nabi bertanya kepada Allah, kalau saja aku diciptakan untuk menjadi kekasihmu, lantas Allah untuk siapa? Allah jawab bahwa Allah adalah untuk orang-orang yang lidahnya basah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya jelas, bukan kepada orang-orang yang mengkafir-kafirkan, yang mencaci maki, yang menyebar kebencian, bukan untuk orang-orang seperti itu. Jadi jelas sekali. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa benar sendiri, semua orang ini salah, dikafir-kafirkan, disalah-salahkan, dicaci maki, dihina. Jadi bukan untuk itu. Jadi untuk orang-orang yang lidahnya basah, berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu jelas sekali. Maka dari itu kami mohon agar tercipta suasana yang aman dan nyaman di Burangkeng ada tentunya. Mari kita tingkatkan tali silaturahmi. Kita bangun tali silaturahmi, kita bangun persatuan, kita bangun kedamaian, sehingga kita hidup ini merasa nyaman. Karena kalau membangun infrastruktur adalah kewenangan kami, urusan kami selaku oleh pemerintahan. Tapi membangun akhlak, membangun mental, membangun moral, membangun silaturahmi adalah urusan kita semua. Nggak bisa selesai dengan saya. Dengan silaturahmi kita kena saling ketemu, dengan silaturahmi karena kita saling berjumpa, mudah-mudahan persoalan-persoalan yang ada di kita itu mudah diselesaikan. Karena kita, ibu bapak, tidak pernah mimpi dan bercita-cita kalau nanti gua besar, kalau nanti gua punya anak istri, gua mau beli rumah di Burangkeng. Enggak ada. Bapak ada nggak yang mimpi kayak gitu? Ada nggak dicita-citakan? Ini semua kita dipertemukan di sini dengan takdir Allah. Makanya kita harus bersatu dengan latar belakang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda asal tibat ada di Burangkeng karena takdir Allah. Kita makanya harus bersatu. Gak boleh saling menjelekkan, saling mencaci satu dengan nama lain, dengan yang lainnya. Jadi sekali. Apalagi orang yang suka nggak pernah akur, nggak pernah son, dengki baik. Nah itu juga bukan untuk orang-orang yang seperti itu. Jadi saya harapkan seluruh warga masyarakat Desa Burangkeng di Musika Grandi ini agar tetap berpegang pada ajaran Rasulullah SAW. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa kehidupan ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, selesaikan dulu persoalan kita. Kalau persoalan kita banyak dengan manusia. Alhamdulillah kita masih ke bagian tua. Orang-orang nggak ada ke bagian tua, Pak. Ada orang yang nggak pernah ke bagian tua. Kita alhamdulillah nih, bapak-bapak yang kayak saya udah masih alhamdulillah bagian tua. Orang-orang ada yang muda kayaknya udah mati. Kita bersyukur masih ke bagian tua. Ada yang umur 17 tahun, ada yang baru lahir, udah dipanggil oleh Allah. Nah, alhamdulillah kita. Makanya mari kita terus tingkatkan sebelum kita dipanggil atau sebelum kita menghadap Allah, kita selesaikan dulu persoalan-persoalan kita terhadap sesama manusia. Karena kalau kita menghadap Allah, persoalan kita belum selesai dalam dunia ini sama manusia, ini tidak akan selesai sampai kemanapun. Tobat dan berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja bisa. Tapi minta maaf kepada sesama manusia kalau belum dilakukan, ini akan ke bawah mati. Ini kalau ke bawah mati, nanti bisa berbahaya di akhirat kita. Ditagih terus. Itu maka dari itu, ini juga sekalian saya mau nanya ini kan mau pemilu besok. Di tahun 2023 mau pemilu partai, caleg, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan presiden. Kira-kira ini ibu ini udah disensus belum? Udah. Tapi yang namanya di Burangkeng loh, yang namanya KTP-nya belum Burangkeng mah jangan pengen nyolok. Nanti ngambil suara orang dicopet pengen nyolok. Abang-abang punya dukungan. Gua gak kebagian nyolok karena gua panggilannya di kampung gua di sono. Jadi yang hari ini KTP-nya masih di luar Burangkeng, berarti bapak ibu nyoloknya di sono.
Yang dari Kalimantan nyolok di Kalimantan, yang dari Garut nyolok di Garut. Tapi rasa saya nggak mungkin gara-gara mau nyolok ngabisin duit 500.000 pulang moal, iya kan? Nggak mungkin gua naik pesawat habis 1 juta mau nyolok, nggak, saya nggak mungkin. Pasti ukurannya nggak nyolok dah. Di Grande ini belum sampai 80%, bareng 50 lebih dikit dari jumlah yang ada. Makanya supaya mudah, supaya ibu ikut nyolok, ikut nyoblos, masih ada waktu nih. KTP urus, jangan alasan Pak saya belum lunas mobil, Pak saya belum lunas motor, nanti bagaimana ngambil PPKB, kecil urusan saya kalau nggak bisa. Jangan jadi alasan. Manusia itu, manusia hidup pindah alamat sudah biasa, asal jangan ganti nama sama ganti nik. Ini yang nggak boleh. Kalau ganti nama sama ganti nik harus ada putusan pengadilan. Kalau pindah alamat, nah hari ini di Burangkeng, besok di Ciledug, besok pindah lagi ke Kerawang, nggak jadi masalah. Orang hidup di mana aja betahnya, di mana aja nyamannya. Kali gua di sini, hoki gua di Kerawang, pindah ke Kerawang. Kali hoki gua di Bandung, pergi ke Bandung, nggak jadi masalah. Kan gitu. Yang penting data administrasi pendudukan harus diurus. Ibu bapak ngaku sama saya dulu, Pak saya dukungan bapak, Pak Nemin saya dukung bapak. Dukung bagaimana dukungnya, nyolok juga enggak, orang KTP-nya di mana-mana. Gitu. Kan kemarin nyoblos tuh harus pakai KTP. Yang nggak punya KTP Burangkeng nggak milih saya. Bagaimana senang ngomoblos kalau gitu. Saya yakin banyak orang kemarin ini. Dulu waktu pemilu pertama, waktu pemilihan kepala desa pertama, makanya make domisili. Begitu saya periode kedua, makanya make KTP. Hilang suara saya banyak banget. Orang Grande muasalah ini, nah gitu. Hilang suara saya PR banyak banget, muasalah orang Grande kagak nyolok saya, orang KTP-nya orang mana-mana mulu. Nah hilang banyak, hilangnya. Buset, saya hilang banyak. Pada kedua bukan nambahin, padahal gua angkat untung baik, gitu ya. Kok malah ngurangin, tahu-taunya pasti terapir. Oh iya, dulu pakai domisili, kemarin periode kedua pakai KTP. Orang Grande baru 40% waktu itu yang punya KTP. Makanya supaya besok bisa nyolok lurah, supaya besok bisa nyolok bupati, supaya besok bisa nyolok presiden, nyolok dewan, KTP-nya benerin. Jangan alasan mulu, apa baik. Tuntutannya banyak, KTP-nya mana-mana. Katanya banyak. Pak ini benerin biar nggak banjir, iya. Tapi kita lihatnya nyoloknya kagak, pengen dibenerin kan dibenerin. Itu juga termasuk ke data duk. Karena gini, bagaimana kalau kurang yang besok kurang gasnya yang 3 kiloan, kurang berasnya, kurang segala-gala sandang pangannya, kenapa? Pemerintah badan logistik namanya Bulog menyiapkan berdasarkan duk, daftar induk kependudukan. Yang cuma hanya ada 15.000 kakak, padahal ada 25.000 kakak. Contohnya gini, bapak punya istri 1, anak 2, bapak kasih cepet 1 hari, masih cukup. Begitu ada mertua, begitu ada ipar nggak tercatat di kakak, nginep, ya kasih cepet kurang. Dan gitu, begitupun pemerintah. Data Duk Kabupaten Bekasi di Desa Burangkeng hanya 15.000, hanya 7.000. Ternyata ada 20.000. Makanya nanti banyak kekurangan, berasnya kurang, gasnya kurang, sandang pangannya kurang karena tidak sesuai dengan yang makannya banyak tapi datanya sedikit. Itu kadang-kadang, makanya kadang-kadang banyak kelangkaan BBM di mana-mana, kelangkaan gas LPG di mana-mana. Karena itu tadi, karena data tidak akurat dengan data Bulog, Badan Usaha Logistik yang mempersiapkan sandang pangan kita. Gitu. Jadi ini ada waktu nih. Tapi Bapak Ibu yang sudah KTP Burangkeng belum di checklist, nih Pantarlih kerja udah berapa hari nih untuk mendata Ibu. 1 yang udah ada namanya dicentrang lagi, yang udah namanya belum, yang belum terdaftar didaftarkan, yang sudah ada namanya atau yang sudah pindah dicoret, pindah. Itu yang udah meninggal dipindah, dicoret. Jadi jangan sampai nanti dia meninggal masih nongol lagi.
nanti ujung-ujungnya suara-suara yang meninggal dimanfaatkan sama yang lain kan. Mari yang mati gue pakai, gue colok kan, jadi masa yang mati nyolok. Terus si Anu pernah saya cek segini meninggal kok ada perpanggilannya. Nah, gitu, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu-ibu romannya udah gelisah banget, jadi pengen menunggu penceramah kita. Iya, yang beda dengan saya dia mah hidungnya panjang sama hidungnya, dia mantunya ke dalam, kalau beliau mantung keluar. Jadi beda. Kalau saya emang inilah, kalau orang kurangnya gini Pak Din, dia mantunya ke dalam. Orang kurangnya beda sama orang Mustika Jaya. Kalau orang Mustika Jaya mantunya keluar gitu. Itu bedanya. Biar beda. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Terima kasih. Saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada